damage. Aduh sih kita deh. Dan damage nomor kali ini Hellcat di Dangerous Crash, jangan lupa. Enaknya Hellcat dia bisa pindah-pindah dengan Shadow Transition ya, tanpa kelihatan. Iya. Dia bisa pindah ke rumput-rumput yang memang deket rumputnya kan. Iya apalagi bersih kan instan ya. Nah jangan sampai dikasih enak lah early-nya. Kalau dikasih enak early-nya dia bakal bisa makan siapa aja. Dan ini dia masih di match point untuk Indonesia perebutan medali perunggu SEA Games ke-33. Oke. Untuk Indonesia, Widi dengan agresivitasnya ya, udah kembali kelihatan. Ini dipukul terus nih Shadow Transition untungnya. Karena Stingernya gak nambah tadi stacknya. Gue bingung kok dipukul kagak nambah stacknya. Ternyata dia ngambilnya Shadow Transition. Tapi menurut lo plus minus Yunranus jungler apa? Gak ada efek sih, jadi dia durable yang gak bisa megangin. Dan juga farmingnya gak secepat itu ya? Iya, stacknya dia gak bikin cepet lah. Kayak Free Little Wonder itu lihat kalah banget ya speed farmingnya. Jauh banget, apalagi mau Baxi ya. Iya, Baxi cepet banget. Dan kali ini mulai terjadi adanya keramaian juga. Ya Ted sudah mulai terangkat. Flicker terpaksa harus dikeluarkan untuk mundur terlebih dahulu. Dan Chin sudah menggelinding nih untuk mencari lagi positioning. Dan rotasi cepat aja biar langsung menuju ke arah satu buah orange bar. Widinya bonyok juga sih. Lumayan Dibonyokin ya. balik dan enaknya dari Ted ini dia regen kan. Ya skill, Flicker terpaksa digunakan. Lumayan lah itu trigger lagi ya sama-sama buang flicker tadi. Ya mau gak mau ya. Kalau kena tadi gua rasa bisa jadi tumbang. Ditembak Starlim Beam juga sama Kiminya. Nah ini pressure dari Hellcat tuh enaknya dia ngepok aja, ngepok bisa kabur lagi, ngepok bisa kabur lagi. Tapi kebaca nampaknya. Oh ya Ted sudah mulai terangkat lagi dengan Lantern Flare dan satu jet kundo membuat akhirnya first blood dikantong oleh Widi. Atas hilangnya ya Ted dengan begitu baik Indonesia. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan sedikit keunggulan di early game. Itu tadi darah Kimi segitu di retri mati tuh. Dua di retribution soalnya. Iya. Tapi karena ada turtle ya, jadi harus disimpan juga nih. Widi memang masih di level 2, tapi ya itulah cow. Walaupun masih level 2 dia akan tetap bisa ngasih damage yang lumayan sakit. Ngebukain rumput dulu, ya Ted kelihatan. Oke, udah mulai ter-reveal dari positioningnya. Arkar sudah mulai maju kembali. Amo Vendetta Tekonek langsung menuju karena dua orang sekaligus. Dan sudah mulai tertangkap, sudah dua pemain dari Myanmar. Dan turtle-nya terbuka dengan cukup bebas. Walaupun Yetet sudah mulai sneaky-picky di area rumputan. Aranda, awareness yang begitu manis. Membuat dari Yetet pun harus berpindah posisi. Dan gak berhenti sampai situ karena purple buff sekarang sudah mulai ditabrak. Masih ada retri loh. Dapat lagi. Terlambat tadi. Dari kaungnya. Gak bisa dapetin purple, kerugian berganda nampaknya diterima oleh Myanmar. Snowball yang harusnya ini makin terasa hampir 2000 gold. Iya di menit 2 loh. Nah, itu ini Widi. lebih menjanjikan dibanding keunggulan Myanmar di game 3 tadi. Iya, Widinya udah langsung nemenin lagi. Ada satu jungle yang udah mulai dicuri. Datang juga dari Chin. Ini snowball dari Baxi bakal ekstrim banget gua rasa. Dia kan tabrak lagi Ul. Wah, masih aman sih untuk orange buff-nya ya. Masih Levelnya dipegang unggul 2. sama, ya. Ya secara pattern pasti jauh lah kalah ya. Secara farming speednya juga, makanya ini agak, ya apalagi dalam keadaan under kan semakin puyang lagi nih Uranus. Iya. Tapi jangan terlalu nyaman ya, karena late game mereka insurance-nya banyak sekali nih. Planning jauh bisa dipegang sama Hellcat. 1-1 bisa front to back. Ada Kimi juga. Tadi kan gue sempat bilang ada 3 striker nih. Bakal ngeri banget pasti. Ya one-one-nya bakal jadi masalah sih buat Chin nantinya terutama ya. Tapi Dark Pulse, oh enggak, ini hanya ancang-ancang aja ya. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang coba untuk dilakukan. Belum berjalan sih konsep untuk Hellcat-nya gitu. Iya. Karena di awalnya tadi patah sama Widi sih gue rasa. Gerakannya kebaca. No. Widi nge-show gak apa-apa. Yang penting Hellcat-nya kelihatan juga kemana arah perginya. Wadaw, Kiminya Skypierce. Iya. Tapi itemnya memang ke template sih. Kayak gue rasa bakal Skypierce di pertama. Terus Glowing di keduanya. Sementara untuk turtle selanjutnya kayaknya bisa di skip juga nih sama teman-teman Myanmar. 2400 di awal. Gue rasa ini terlalu jauh sih gapnya. Untuk tank jungle ya. Yap. Wah, Aranda ditabrak kah? Masih belum cukup damage-nya juga. Masih aman banget nih buat Aranda. 10 detik ke area turtle yang akan segera muncul. Ini udah mulai dihantui dan dibayang-bayang nih sama Widi. Widinya ini informan secara pasti banget nih. Yang penting dia ngeliat aja gerakan dari Hellcat ya udah. Gak apa-apa. Misalkan dari... Ini Hellcat tahu kan ada orang? Harusnya ya, hati-hati Solo kill apakah akan ada solo kill, tapi enggak ya. Berlindung ke dalam satu buah turret. Ya, yang tadi di flickerin solo kill itu. Cuman kayaknya emang gak mau ngebuang source-nya deh. Lumayan rugi kan untuk ke Hellcat doang. Lagi-lagi muncul. Oh, Amon Vendetta, The Wave Dragon kali ini menjadi kombinasi menuju ke arah seorang Min Cons One yang tidak lagi
lagi bisa berkutik. Dan kali ini Arkar sudah mulai maju dengan Breakfast Fighter yang dia buka. Terangkat dan flare dan Leonardo. Satu tambahan. Stack yang bertambah juga membuat akhirnya Granger dari Leonardo akankah menjadi sebuah balasan untuk Myanmar? Yang pasti One yang nembak Baxia tadi nggak berkurang. Enggak ya, belum ya. Darahnya nggak berkurang sama sekali. Tarik. Wow, lagi-lagi tabrakan kembali terjadi dari Indonesia kembali bermain dengan adanya agresivitas yang mereka miliki. Turret outer di arah tengah pun sedikit lagi bakal segera dihancurkan. Tapi top lane, hati-hati jangan lengah karena ada space juga yang bisa dimanfaatkan oleh Shine. Dan Yaskiel harus tumbang. Itu dia. Mereka coba ngepanis tadi ya, bisa ngambil siapapun yang coba dimakan lagi. Sementara di arah tengah, itu dia Kimi ketika lawan sama Baxia. Nggak ada damage. Untuk sekarang masih belum ada lah seenggaknya. Tapi hati-hati Leonardo. Ini spellnya sisa dikit ya, sisa di Widdy dan Leonardo. Jadi kalau kelihatan bakal bahaya banget. Tapi game sense-nya lumayan kerasa. Mungkin dari Leonardo tahu situ ada orang ya. Atasnya nih Shine farming mulu ya. Iya ini makanya jangan sampai lengah nih. Ada space terus-terusan buat Shine sebagai asuransi nantinya di arah mid to the lane. Dan tabrakan coba untuk dilakukan Dark Knight Falls untuk defensif saja dari Head untuk menyelamatkan dirinya dan juga Arkar. Masih masih di situ loh. Masih ada di situ dengan ada Jet Guru dan Wave the Dragon. Dan kali ini akan ada 2 point kill yang ditabung oleh Leonardo. 30 stack lethality. Dark Knight Falls yang udah berusaha untuk kabur dan selamat. Balik lagi. Iya ya, mungkin karena dominannya di clear juga. Sisi positifnya ya untuk Myanmar mereka tetap gak bisa ngambil objektif untuk Indonesia nih. Mereka harus ekstra kayak potong bawahnya, temenin dulu minionnya. Di sisi lain Shine-nya farming juga. Jadi memang mungkin konsepnya mereka tadi clear minion Tapi Boy tetap hancur sih. Dan kelihatan dari Shine ini benar-benar dimanja abis Kayak mereka melakukan apapun yang terbaik untuk Shine. Distraksi ya. Ayo jangan samperin bot lane gue. Tetap diajakin tim fight di tempat yang lain juga. Cuman keadaannya sekarang kan Vision lagi dipegang sama Indonesia. Nah, mau gimana coba? Tantangannya mau paksa defense tuh. Iya kayaknya susah. Tapi lihat itu dia 2 The Dragon dengan kombinasi mega kill dikantongi oleh Leonardo. Ini yang Indonesia rasakan di game ketiga. Umpan-umpan, pick of power dari Chow dimakan dan dilahap dengan begitu sigapnya juga oleh sosok Granger. Dan kali ini Kaum Saat akan ada di depan. Tapi apakah yang bisa dia lakukan? Karena hanya bisa memberikan badannya aja, nggak bisa ngasih damage secara maksimal juga. Dan Turtle dikantongi oleh Indonesia. Pakai flicker bahkan tadi untuk nangkap ke arah Yantet. Dan oke, lagi-lagi nggak bisa kemana-mana. Crimson Beacon tadi agresif dari Yaskiel. 1 point kill diterima. Shine-nya nggak jadi clear bawah. Dia ngeliat oke udah nggak bagus nih. Ngelihat dari posisi Hellcard-nya udah ketangkap, dia langsung mundur juga. Yap, dan ini dia 5.000 gold lead dari Indonesia. The Wave the Dragon kembali terlihat inisiasi begitu mematikan dengan dari kombinasi nama Vendetta dan Unstoppable is coming from Leonardo. Siapapun udah nggak akan segan-segan lagi untuk dimakan, diinisiasi oleh Widdy. Ini dia Indonesia yang kita tunggu-tunggu. Dengan permainan agresif mereka lagi, flicker dan kebuang lagi satu source. Inner turret hilang di bagian bawah flicker. Leonardo dengan agresif. Lagi-lagi dia dapetin stack Sky Blazer-nya. Wow, berarti total 60 ya. Tadi memang react flicker secara refleks aja pastinya ya. Karena nggak ada The Wave the Dragon kan harusnya tadi dari Widdy. Iya. Tadi baru tendang 1 ya di tengah. Benar. Ya, tapi itu dia. Akhirnya satu kalkulasi yang begitu manis dari Leonardo membuat Kimi sebagai hero nyaman untuk Minkon pun harus menelan poin dead ketiganya. Oke, ini ngelihat dari levelnya juga Chin unggul banget ya. Beda 1 level di menit-menit segini masih oke banget. Dari segi item udah jadi Oracle juga ternyata untuk Aran ya. Udah enak. Dari Yaskiel juga udah ada anti regen. Hepta. Widih, item keduanya Hepta. Gak nanggung-nanggung kali ya. Ya dia mau bisa ganggu lah ke arah Yatetnya. Kelihatan lagi. Oh, bakal coba untuk ditabrak. Oh, dibalikin lagi. Das. Oh, digocek-gocek. Tapi belum ada inisiasi berlebih. Wah, ya Ted. Sepertinya gak akan bisa kemana-mana. Walaupun Dark Falls sekarang sudah mulai dibuka. Wow, gocekan maut. Flicker. Tadi harusnya kedeteksi tapi terlalu jauh. Terlalu lincah. Dibuang semuanya Ul. Iya. Deadfall, Shadow Transition, Flicker. Semua dibuang. Tapi ya hasil baiknya dia selamat. Sementara di sisi lain Lordnya juga belum di setup. Jadi belum ada pertukarannya. Ketemu Shine sama Widdy. Oke, stack Lantern Flare penuh kali ini terangkat lagi dengan adanya gerakan Ammo Vendetta. Di follow up dengan adanya kembali damage yang besar dari Leonardo. Ini dia komunikasi yang berjalan dari Indonesia sangat-sangat baik.
responsif gitu loh. Ada yang ditangkap, diangkat, oke kita backup. Nggak ada Widi, masih ada Aranda. Inisiatnya masih ada, powernya nggak berkurang. Dan gue ngeliat kondisi dari Minkone yang nggak terlalu jadi loh. Dia nggak bisa ngangkat kayak game sebelumnya. Iya, ini Arkarnya juga babak belur doang kerjaannya. Gimana 0-5-0. Mungkin karena Rom Hellcard yang nggak bisa Bantu snowball di ya. awal ya. Jadi awalnya lumayan gagal, jadi susah banget untuk ngebalikinnya. Lord didapetin untuk Indonesia. Di bagian bawah harusnya bisa dipegang, tapi karena Widinya damage, Widi yang lain jauh loh. Iya ya. Karena dia yang bisa, mungkin kalau trade point kill sama Hellcurt nggak masalah. Iya, Karena kan dari tadi yang udah dibilang sama Lim, inisiasinya nggak perlu ngandelin Widi. Ini ada Lantern Flare diangkat, kena mau Vendetta juga udah jadi combo. Tapi kayaknya nggak perlu trade kill deh. Ini Widi menang ini kalau Kuat misalkan ya. ketemu sama Hellcurt, levelnya unggul. Itemnya juga tadi ada antivirus kan, jadi dia nggak bisa di burst balik. Dan si Lord mulai masuk dari arah bawah. Oke, udah mulai charge in menuju ke arah satu buah base turret di arah bottom lane milik dari Myanmar. Base turretnya pun berhasil untuk dihancurkan. Lord masih ada, masih Mulai coba untuk dipotong. ditahan, tapi tengahnya karena memang di-cut oleh Hetet, jadinya nggak ada dorongan lagi nih dari Indonesia. Gue pikir mereka karena ngeliat tengahnya muncul 4 lawan 5 mereka mau gas. Flicker Aranda ready, Flicker Yehes ready. Ternyata nggak, mereka milih untuk mundur dulu ya. Satu Hati-hati base ya. turret aja, lebih ke safety dulu. Momennya match point ada di Indonesia. Sekarang udah 9.000 gold juga. Mereka nggak perlu buru-buru. Yang penting pas timingnya. Ya nggak boleh, ya nggak mau gegabah lah ya. Dan sekarang udah mulai di freeze nih ya, nggak ada sumber farming lagi dari Myanmar kecuali lane bawah nih. Karena atas sama tengahnya agak sedikit di delay. Ini hati-hati lah one-one-nya. Dapat space farming terus. Jangan sampai nanti tiba-tiba one-one-nya keluar di 3 item atau 4 item bahkan. Dia bisa nge-carry sendiri. One More Vendetta kali ini menjadi inisiasi yang begitu mematikan. Legendary is coming from Leonardo. Even pun itu adalah seorang Uranus. Gak ada apa-apanya di mata Leonardo yang sekarang sudah memiliki 80 stack dari Lethality. Sakit banget Flicker. Oh, The Wave the Dragon kembali menjadi inisiasi yang begitu mematikan. Legendary lagi-lagi menjadi eksekutor yang begitu mematikan. Satu wave minion di arah tengah dan Enforcer dari arah belakang akan mencoba untuk mengalihkan lagi pandangan dari pemain-pemain dari Indonesia dan masih belum berhasil untuk bisa melakukan end the game karena Hetet positioningnya sudah mulai ke reveal. Widi akan mencari informasi lagi di mana keberadaan Hetet. Tapi apa Vendetta connect karena 2 orang sekaligus dan kali ini hanya misalkan 2 pemain saja dari Myanmar. Langsung di flicker lagi. Dan base yang terbuka. Indonesia perunggu di depan mata dan diseset. Juara ketiga dari turnamen SEA Games. Terlihat kali ini Indonesia the best thing yang bisa mereka dapatkan. Medali perunggu dibawa pulang.